Ya malam, bentar ya, saya nata dulu ya teman-teman. Nata itu untuk yang live di YouTube itu loh. Ya, itu ya. Ya malam, ya pertama bang. Ya, nah, data GPI gimana bang? Duh, bukannya ini ya, jam ini ya? Nggak tahu deh. Rebu ya, Rebu harusnya ini loh. Ya saya tuh malah jarang kayak gitu-gitu, ngikutin jarang. Jadi kalau teman-teman tanya itu malah sebetulnya saya itu biasanya update-nya masih teman-teman. Ntar saya tak nge-share dulu untuk teman-teman CPT yang di Telegram. Ya oke yuk. Yuk di tap layarnya dulu yuk teman-teman. Kelihatan deh ya. Influencer kripto favorit abang siapa? Koryo Gunawan. Koryo Gunawan itu the best dari menurut saya. Apa ya, yang tidak bisa tergantikan itu adalah sebuah pengalaman, karena banyak orang bisa itu ya, bisa membaca candle, bisa bisa apa, bisa memiliki ilmu secara analisis, tapi tidak banyak orang itu punya pengalaman yang cukup kaya, cukup banyak di dalam apa yang dia pelajari dari waktu ke waktu. Saya melihat bahwa Koryo Gunawan itu memiliki itu gitu, yang tidak dimiliki orang lain. Itu keunikannya. Makasih bro Elit. Siber Oka. Itu kan koin gorengan kalau Siber koin baru buat apa gitu. Kalau minusnya sudah 94% baru boleh dibeli. Kalau saya ini saya suka, maksudnya orang influencer yang paling saya untuk saat ini loh ya, saya kagumi itu ya Koryo Gunawan. Yang lain belum ada. BTC dominan naik ya, altcoinnya lebih terpressure biasanya juga seperti itu ya. Jadi malam ya, ini yang kalau yang mau lihat chart bisa ke YouTube ya, itu yang di share semua. Update CPI ya, tuh siapa yang CPI yang sudah tahu, siapa, ayo info yuk. Kalau saya itu lebih cenderung memang ilmu yang saya pelajari ini adalah candle. Jadi buat saya itu kalau di masa lalu ya, karena saya itu dari pemula dulu, malam semua apa dulu itu basic saya sebetulnya itu adalah saham, dan orang yang saya favoritkan di dunia saham itu ya Warren Buffett. Dan buat saya pikir itu fundamental produk aja itu cukup. Itu di masa lalu. Memang kebetulan saya itu dulu kalau di saham saya bedah itu sampai, saya tuh kalau sudah mau belajar ya teman-teman, saya tuh bisa bedah semua YouTuber itu, bisa saya itu semua saya lihat itu, saya bisa lihat itu kalau orang makan itu ya, kalau orang makan nih, ini serius aku. Kalau saya sudah cinta dengan sesuatu, itu orang makan untuk melihat ilmu itu bisa 2 jam 3 jam udah capek. Saya itu percaya teman. Kalau saya belajar itu 15 jam, buat saya itu happy gitu loh. Saya melihat setiap ilmu orang gitu ya, saya itu tarik garisnya apa sih sebenarnya, detail-detailnya yang mereka mau bahas, intisarinya itu apa. Itu saya bisa makan semua gitu.
Dan itu membuat, makasih Bro Sebastian buat topi cantiknya. Ya, thank you. Jadi saya bisa makan berjam-jam, bahkan wes jadi bisa makan itu bisa berjam-jam kalau teman-teman mau tahu. Itu 15 jam itu buat saya itu happy sekali. Saya melihat kalau sudah belajar seperti itu. Itu dari mulai saya dari saham loh ya. Itu saham itu juga margin. Cuman saham itu kan modalnya harus gede lebihan. Makasih Bro Sebastian. Kalau saham kan lebih gede ya, modalnya lebih besar dan fundamental itu sangat penting sekali. Dulu saya berpikir bahwa fundamental itu adalah segalanya. Fundamental produk itu segalanya. Thank you Bro Sebastian. Yuk di follow untuk Bro Sebastian teman-teman. Tapi setelah saya ke kripto, setelah saya melewati semua badai naik turun, ternyata itu tidak cukup. Ternyata setelah saya perjalanan dari 3,5, kalau sama saham itu ya mungkin sekitar 4,5-an. Saya di saham itu sekitar 10 bulan toh. Itu cuma bahasa marketing doang. Tapi ngomong-ngomong fundamental, itu bukan cuma bahasa. Nah ya makanya sini saya jelasin. Jadi fundamental produk aja tidak cukup. Makanya ini dasar yang teman-teman perlu perhatikan, baik di dalam trading pemula maupun pro. Setelah saya melewati dari 4,5 tahun ini, saya tarik garis besarnya itu adalah ternyata fundamental produk aja tidak cukup. Teman-teman butuh yang namanya fundamental harga. Fundamental harga itu apa? Ya analisa. Ya kalau teman-teman perhatikan, kenapa saya sangat terus sebenarnya mengulang kata-kata candle toyib itu karena saya mendapati bahwa candle itu adalah candle di harga paling dasar. Kalau di atas itu adalah harga paling atas untuk penjualan. Dari situlah saya penasaran sekali, apakah cuman fundamental itu cukup? Ternyata jawabannya tidak. Teman-teman contoh aja produk yang kelihatannya sudah bagus ini ya, contoh ini BRI atau apapun itu produknya. Kalau teman-teman beli di atas, ketika dia sedang naik ya sangkut juga. Jadi fundamental aja tidak cukup, teman-teman perlu yang namanya fundamental harga. Ya, fundamental penting ya, penting. Tapi betul Bro Elit, fundamental itu penting, tapi juga diperlukan setengah-setengah dari itu, fundamental produk dan fundamental harga. Jadi ternyata kalau ada kan itu teman-teman masih pernah lihat analisa itu cuma 15%, selebihnya adalah fundamental. Menurut saya lebih tepatnya adalah 30% adalah fundamental, 30% fundamental produk, 30% adalah fundamental harga, 40% yang tidak kalah pentingnya adalah money management. Tanpa yang ketiga ini jebol juga. Karena banyak orang cuman ada di dua fase ini, fundamental produk dan fundamental harga. Yang sudah pro biasanya, saya sudah tahu harganya murah berapa. Fundamental produknya saya sudah tahu yang harga. Ya biasanya kan dua ini yang dia terus orang akan merasa bahwa aku sudah cukup. Tapi tanpa yang ketiga itu jebol juga. Karena banyak orang juga belum tentu memiliki money management yang baik di dalam portofolionya. Karena terutama yang scalping, makanya kenapa kok orang-orang yang fundamental jeglek, kalau orang bilang itu sebenarnya mereka tidak sesimpel itu. Kayak contoh Warren Buffett kayak itu. Ya oke lah dia itu, karena kalau yang tipikal kayak Warren Buffett dia itu uang sudah langsung dia nembus langsung ke perusahaannya kan, dia kan. Nah itu beda. Jadi kalau kayak kita retail apa bisa seperti itu? Tidak bisa. Contoh kayak Justin Sun, ya dia bisa aksesnya langsung, mau dia beli berapa nego dulu, hargamu murahnya berapa, ya itu sama aja. Mereka sudah tahu planningnya apa gitu loh. Coba kalau kayak kita retail ini, ya tiga ini poin ini sangat penting. Satu adalah fundamental produk, kedua adalah fundamental harga,
Yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah money management. Orang tanpa money management yang baik itu juga jebol. Gitu. Malam ya semua Bang Calvin, wah Bang Calvin ini itu gitu ya, yang YouTube ya. Oke gitu. Hoki juga penting. Oh ya, kalau itu sudah tidak akan salah pintu. Kalau hoki itu sudah tidak ada yang lawan ya. Kalau itu beda lagi, ceritanya itu sama singga urip itu. Kalau itu sudah tidak ada lawan. Kalau hoki, kamu mau pinter, mau ngerti, mau punya manajemen, kalahnya sama orang hoki. Ya, orang yang terus beruntung itu tidak ada lawan. Kalau orang bilang sing tidak ada lawan. Gitu. Bang Iwan, apa sekarang lebih memilih kripto daripada saham? Sebenarnya saya bukan alergi terhadap saham ya. Saham itu bagus. Jadi saya margin pada saat itu, margin saya sekitar 10 bulan itu ada, kalau scalpingan aja loh ya. Itu kurang lebih sekitar 150% itu ada. Itu padahal saya masih dalam kondisi satu belajar, kedua itu ya, apa namanya, scalpingan aja gitu. Modalnya kan ya tidak terlalu banyak. Lalu kalau soal kripto, kenapa kok memilih kripto daripada saham? Karena kripto ini uang kecil kamu bisa margin. Sebetulnya contoh kayak uang kecil dengan ilmu ya. Contoh teman-teman, makasih Bang Calvin. Teman-teman ini akan sudah mulai akhirnya berpengalaman ya dengan ETHA, PTHDON ya. Nanti kamu tidak butuh uang besar modalnya. Modal $100 kalau dengan ilmu kamu akan sakti. Saya percaya CBD Army ini akan nantinya akan muncul beberapa orang yang memang memiliki keahlian di dalam trading. Yang saya tunggu itu adalah mereka bercerita bahwa saya sudah margin om. Iya terima. Pokoknya upgrade ilmunya dengan luar biasa, itu yang saya harapkan. Jadi ke depan itu muncul trader-trader di Indonesia ini yang memiliki pemahaman dulu secara ilmu dasarnya, itu harga berapa, murah tuh berapa. Jangan cuma ikut-ikutan, tapi ketukan atau eksekusimu itu betul-betul jebule sampean cek 6 tahun. Iya. Enggak, aku ini saya tuh sudah tua loh. Sudah tua wajahnya yang ya, saya sudah lumayan. Anak banyak sudah gitu ya. Jadi saya ini usia sudah 40 lebih, 42 loh ini. Saya 43 malah loh, itu istriku yang jawab 43, jangan dinom-nomin. 143 sudah 43. Pernah stop loss? Oh pernah. Jadi gini, cut loss itu tidak alergi dan tidak najis ya. Jadi teman-teman itu jangan merasa kalah ketika cut loss. Malah seharusnya dari sampean baby fish, wah yo ora. Wis ketok keriput kabeh. Ya bawaan kamera lama, coba baru pasti panas HP-nya. Lu aku. Betul ya. Gitu ya. Jadi kembali lagi ke itu ya. Itu ya, kalau teman-teman yang pengen lihat channel bisa di YouTube ya. Ini sini wong 8 tok ya. Sepimen ya YouTube ya. Soalnya interaksinya kurang ya. Tapi kan 38. Oh iya. Kayak jeneng. Wah, maksudnya. Jadi kalau yang golden ini kelihatan ya, ini mulai tumbang seperti ini. Jadi ini kita ini market saat ini akan seperti apa? Tetap tujuan. Ada YouTube dong, ada itu. Ini kita live di YouTube juga, itu ada Bang Calvin. 7 menit lagi CPA itu Gus Bastian, Basolana Om ya, dan Nathanael itu. Ada itu. YouTube-nya bisa diklik di profil itu kan ada gambarnya YouTube itu. Klik aja langsung masuk nanti. Itu ya.
Kita lagi live. Jadi kita memang sekarang untuk candle kita pakainya YouTube. Iya, karena kan candle, karena di sini saya tuh sudah diblok, di-ban terus. Ya, di-ban terus 2 kali. Kalau saya pakai lagi takutnya ban permanen ketiga kali. Jadi saya putuskan untuk pakai catnya itu di YouTube. Kalau boleh tahu dapat apa aja dari kripto? Dari kripto itu Bro Elit yang gue sing cerita. Nanti kamu info ke Bro Elit. Aja seru-seru. Ngono bagian pajak ngeres. Ya pokoknya ada ya. Nah, gitu. Ya lumayan lah. Karena saya memang bukan pemodal besar, teman-teman. Saya itu bukan pemodal besar. Wong saya itu kalau trading itu maksimal berapa ya, $1.000 lah. Jadi tapi rutin, marginnya rutin. Saya itu suka ilmu, ya. Saya itu lebih suka ilmu. Jadi gini, dengan ilmu kita akan jadi hebat. Dengan ilmu, dengan uang sedikit pun kita akan jadi hebat. Dengan uang banyak ditambah dengan ilmu, kamu akan sangat hebat. Iya, betul. Gitu ya. Tanya sama Bang Berwi sudah punya pemimpin. Aduh. Ya pokoknya ada. Yang penting seru aja gitu ya. Karena saya ini bukan trader murni, teman-teman. Jadi saya itu juga pembisnis gitu. Saya itu bisnis real lebihan banyak. Tapi saya suka ilmu trading ini lebihan seperti itu. Senggol dong. Waduh. Ya untuk golden itu ya sudah mulai koreksi. Terus untuk bisnis apa Om di Semarang? Saya bisnis abon. Aku produksi abon. Ya, produksi makanan. Saya produksi makanan. Gitu ya. Ya sudah lama lah, sudah 22 tahun. Terus yuk kembali ke laptop ya, ke BTC ya. BTC nama YouTube-nya apa Om? Nama YouTube-nya Iwan Crypto, sama. Itu kalau di profil itu diklik aja. Wah, saumuran kuwi. Ya udah 22 tahun ya. Untuk itu. BTC ya, BTC. Wow, BTC naik ya. Padahal ini tadi ekornya belum bentuk loh. Bisa juga ya dia gitu ya. Yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah marketnya seperti ETH sama BNB tadi sempat itu ya koreksi kan. Dan dia membentuk ekor. Tapi jujur ya ETH up saya jual 50%. Takut saya, jujur. Sudah margin. Karena ngeri juga tadi. Ini bukan engulfing teman-teman. Endak gulfing ini namanya. Ini bukan candle engulfing. Jadi gini, ini yang membuat galau market ini adalah candle pada tutupan close candle tadi pagi jam 7 pagi itu adalah close candlenya itu close candlenya itu enggak enak menurut saya, ekornya di atas gitu, itu lebih berat seperti freeze TPM jangan lupa ya gitu, betul. Jadi saya tadi sudah take profit tapi tak sisain 50%.
50%. Sekarang running juga margin juga kan 50%. Nanti dijualnya kapan? Kalau untuk ETH up targetnya itu adalah $4 sampai $4,8 ya. TPM bertahap aja di situ, $4 sampai $4,8. Karena BTC kemungkinan tetap OTW ke 28, tapi masih saya kira, tak pikir akan dibuat sideways aja merah hijau, ternyata enggak, dia pukul ke atas ya. Ini prospek juga, tapi enggak masalah. Jadi gini, untuk yang tipe ETF up teman-teman bisa margin maksimal 30% toh, 20 sampai 30% toh gitu ya. Tapi kalau untuk BTC down, ETF down, teman-teman kan bisa panjang sampai November. Jadi nanti pas posisi 27.700 atau 27.500 boleh ndak Om kita cicil dulu. Sebenarnya kalau teman-teman buat jangka sampai November ndak apa-apa, 27.500, 28.400 cicil aja BTC down sama ETH down, boleh. ETH itu nanti targetnya 1780, 1800 sama 1820 itu boleh dicicil ETH down gitu ya. Baru gabung ya, ya bener lagi di CPI BTC dibantai. Oh gitu ya, CPI udah keluar belum? Nah takutnya juga gitu loh. Ini lihat nih koreksi nih deng tuh ya, koreksi ya. Nah tuh CPI ini gimana? Kok cepat man ini? Ya toh? Turun ini berarti. Koreksi semua nih. Ya toh? Tuh. Tunggu aja lah. Volatile. Kalau teman-teman sebaiknya gini. Kalau golden ini harusnya kepukul. Golden kepukul. FED, kalau FED kayaknya mungkin enggak ya. Mungkin ya, belum tahu lah ya, tergantung CPI-nya jeblok dah itu. Set kok. Ya dong, set ya. Inflasi 3,7%. Lah kemarin berapa itu? Ini belum loh, volatile masih stabil. Ini kan baru, nanti belum finalnya ya mungkin. Nggak usah jual dulu untuk BTC up atau ETH up, santai aja. Kan nggak banyak, scalpingnya nggak banyak toh. Nggak banyak ya scalpingnya ya. Ya, nunggu Powell speak kurang lebih ya jam 9 toh. Nggak usah terlalu bereaksi berlebihan, santai aja. Ya, paman yang tipe up udah nggak usah bereaksi dulu karena kan ya nggak banyak. Nanti menurut saya kok masih dibawa ke 28. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kenapa toh kok saat ini saya melihat masih dibawa ke 38. Sebenarnya ini teman-teman, ini yang saya lihat, yang saya takutin akan terjadi lagi. Walaupun tanggalnya beda ya, tapi momentumnya itu hampir mirip. Kalau teman-teman perhatikan di momentum di tanggal 26 Oktober itu momentumnya mirip. Yang saya takutin adalah dia dibawa dulu ke area ini.
dan setelah itu ditumbangin. Ini yang saya lihat. Kenapa kok dari kemarin saya itu mencurigai bahwa dia akan dibawa ke 28.000 dulu. Ini penyebabnya adalah itu. Candle yang pada tanggal 2019 Oktober 25 26 ya, pantau dulu aja. ETH-nya rada koreksi. Ini yang ditakuti itu altcoinnya malah terseret memang. BNB seperti apa BNB? Ya pokoknya pantau aja ya teman-teman, tidak usah terlalu itu, jangan terlalu beresiko juga. Kalau untuk pembelian sebaiknya tunggu di bawah posisinya. Kalau untuk tipe kalau BTC up kan kemarin seharusnya sudah cicilnya nambah, ndak usah gitu ya. Keseret naik apa turun. Kalau saya secara pribadi ini dekat-dekat ini tetap sideways, tujuannya tetap 28. Nanti teman-teman cicilnya BTC Down di 28. Saya belum melihat bahwa momentum saat ini ditumbangin. Mungkin gini ya, teman-teman berpikir bahwa ini akan ditumbangin langsung ke 28, itu masih jauh. Dia belum ngepost, atau kalau teman-teman perhatikan hampir semua koin itu sudah di bawah semua. Jadi masih harus dikasih napas. Saya melihatnya malah seperti itu, masih harus dikasih nafas. Mungkin sampai FOMC bisa. Nanti FOMC-nya yang dibuat momen bisa. Ini kalau teman-teman yang kemarin bahas soal FTX ya, ini hari ini juga kan. Kalau dia tidak bereaksi, ya berarti memang ya itu berita itu seperti itu. Makanya kita jangan terlalu bereaksi berlebihan terhadap berita. Kita harus melihat loan gimana Bang. Pada saya dari mulai live ini saya tidak pernah membahas loan, karena apa, koin yang disetting untuk penipuan itu ya percuma, buat apa kita bahas. Malam Om, ya malam. Om mau swim margin? Jangan, saya enggak mau bahas futur. Ya, spot aja, ETF aja seger kok. Ya, untuk BNB ini enggak usah bingung. Tadi saya pikir dia akan ditumbangin lagi untuk menunjukkan yang saya takutin sebetulnya ya. Ini yang saya takutin. Tadi pagi itu sebenarnya yang saya takutin ini. Kalau ini kan soalnya engulfing tidak terbentuk. Nah ini kalau yang teman-teman di YouTube ya, ini yang saya takutin sebetulnya teman-teman. Ya kalau candlenya itu seperti ini, candlenya nih ya, candlenya kalau dibawa ke bawah dulu dan gantung gini dan terus nanti dia close di tengah juga di 205 lagi loh. Terus baru ada toyib di sini, ini yang saya takutin sebetulnya dari tadi. Karena toyib tidak terbentuk, engulfing gagal. Nah ini yang saya takutin, dia dibawa ke bawah lagi, terus ada candle toyib di bawahnya, masih ada short satu kali lagi. Itu yang perlu diwaspadai ya. Karena pola ini juga akan terjadi, setelahnya baru dia mantul ke atas. Ini bisa terjadi. Ini yang malah sebenarnya teman-teman, ini yang di YouTube ya, lihat di YouTube aja. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Ketika candle ini nanti muncul, ada potensi, ada. Jadi bukan saya bilang bahwa semuanya mulus ya. Jadi ada resiko di sinilah. Ini yang saya lihat secara candle. Tapi ternyata tidak terjadi. Hari ini saya pikir dia akan pukul ke bawah. Apakah nanti malam baru dia eksekusi ini, saya tidak tahu. Tapi saya ada sedikit keraguan di ETF up. Kenapa saya lepas 50% dari ETF up saya
dan itu sudah margin ya, walaupun tidak seberapa, tapi sisakan ETF yang harganya sudah di bawah sebetulnya. Nah, yang saya takutin ini yang terjadi, teman-teman bisa lihat di YouTube itu. Jadi kalau yang terjadi itu adalah candle hari ini panjang, terus besok toyib, sangat bisa terjadi setelah itu baru naik ke atas MA99. Ini sangat mungkin terjadi seperti BTC. Saya pikir tadi dia akan dipukul, umpamanya dipukul ke bawah, itu seperti apa maksudnya. Tapi kok Om Iwan masih optimis bahwa dia akan naik. Nah ini yang saya lihat kalau seandainya yang terjadi ini. Mungkin dia ditarik ke atas, ini nge-wick aja ya, terus baru di sini. Ini ada hijau. Terus baru naik. Ini yang saya takutin yang kalau terjadi. Ini yang saya takutin. Jadi toyibnya itu munculnya setelah dia panjang itu. Gimana cara lihat catnya Om? Duh, di YouTube ini kita live di YouTube itu kelihatan. Di YouTube itu loh, di YouTube. Sedrun 009 di YouTube. Klik aja di profilku, masuk ke YouTube, kita sedang live di YouTube itu. Live streaming ya. Pakai device Om tuh pakai 2 device tuh ya. Gitu ya. Jadi ini yang perlu teman-teman juga, maksudnya itu persiapkan setelah kondisi, kalau kondisinya seperti itu ya teman-teman mau tidak mau ETH up dan BTC up harus DCA kan. Makanya kenapa saya tarik 50%, tujuannya kalau terjadi dentuman saya masih bisa pukul gitu. Ya sudah dari bandar terkait SLP kan. Apa menaiki bandar terkait SLP? Aku kira di konco bandar yo. Itu konco retail. Ketinggalan buta apa nih? Enggak ketinggalan. Yang penting kan laki memegang kontrol, kesayangan Simbo. Kalau bandar itu loh. Lah kalau bandar itu malah kesayangan Simbo tuh loh, sing ngerti. Ayo. So. Nah, iya. Bandar seliwaran di grup tele lo. Oh iya. Yeah. Bandar gitu. Tapi rak bandar iki kesalahan Simbok lho, bandar iki. Ini masih naik turun ya. Jadi yang saya takutin seperti itu, teman-teman, minimal teman-teman bisa membaca. Oh, apa sih kenapa kok dari tadi pagi kok sudah saya bahas tentang lepas ETH up 50%. Apa sih yang saya lihat? Ya itu yang saya lihat. Ya, tanya apa lagi? Kalau untuk target kenaikan, seandainya dia naik, menurut saya tetap naik di bawah KMA99 baru tumbang. Tidak tahu antara setelah FMC tumbangnya atau sebelum FMC, saya tidak tahu. Tapi perkiraan ini tanggal berapa dah? Ya mungkin Oktober. Harusnya ini masih panjang kok. Menurut saya masih dibuat ZB, masih dibuat berandai-andai seperti itulah. Ini masih panjang, nanti Oktober awal atau Oktober, enggak tahu ya, Oktober awal mungkin. Itu baru mungkin tumbang yang sebetulnya mungkin. Tumbang lagi yang kedua. Karena ini kan baru napas. Jadi market ini gini, kemarin Juni sampai Agustus kan sudah tumbang, ya kan? Napas lagi, naik lagi September, ada penaikan. Sampai Oktober tumbang lagi, sampai November akhir, gitu kurang lebih. Jadi kenapa kok saya tidak percaya kalau dia tumbang saat ini di 21.000, ya saya tidak percaya, karena bukan momentumnya.
belum waktunya gitu. Lina kok seneni, kenapa sih koin-koin yang gini ini malah dicari? Lawang ini koin aja tidak boleh dibeli kok saat ini berat mbok beli. Naiknya tidak banyak, koin-koin yang bagus saja berat, apalagi koin-koin sekelas Lina, sekelas gini-gini. Yang diharapkan apa? Menurut saya kurang potensi ya. Produk-produk yang seperti ini contoh ya, kayak ARB gitu ya. Nah, buat apa? Karena itu koin-koin baru, kayak Siber itu buat apa koin-koin baru? Biar dia minus 94% dulu baru kamu beli. Dari mana ATH ketika listing di Binance? Itu simple gitu. Lo gitu om carane ndelok. Iya. Nah kok ekstrim ngono om carane ndelok. Iya. Nah itu yang saya lihat. Gitu. Lah iki Lina 00 oh $1. Iki wis mulai. Nah, oh yang ini sudah ya. Ini salah satu contoh. Oh Lina ternyata wis pernah turun 94%. Ini salah satu contoh juga. Ini lihat ya. Kalau teman-teman perhatikan. Ini dari $1. Dia turun. Turunnya berapa? 0,004. Ini sudah diantah berantah ternyata. Lah tapi pertanyaannya Lina ini produk apa? Yang cuman produk mong cabe-cabean, ya ora usah dituku. Lina kesane simbok. Ya. Yeah. Kalau Lina jangan mbok pikir gini ya. Ini 1 tahun sebelum halving itu maknanya gini. Koin-koin sing rak jelas tumbang dan rupul sangat bisa. Jadi Desember itu adalah pembantaian koin sing rak jelas. Ya. Yang tidak jelas itu dibantai rupul banyak. Jadi jangan berpikir oh sudah murah kalau mendekati rupul buat apa? Ya dong, uangmu habis, eman-eman. Kesan simbok itu siapa? Ferguson tau wi, kesan simbok ini. No wi. Bahasane lho wis ketok. Itu bahasanya. Bottomnya di berapa ohm? Kalau SRP, kalau bottom ini belum bisa muncul. Karena apa? SRP itu berbedanya gini. Kalau untuk kondisi SRP itu kenapa boleh dibeli? Nah kalau ditanya apakah saat ini bottom, ya belum bisa memperkirakan seperti itu. Karena kita harus menguji nanti di bulan Desember apakah SRP itu di harga berapa. Lah nanti akan muncul bottomnya. Sama dengan koin-koin yang lain. Nanti Desember itu semua bottom muncul. Itu bottom 1 ya. Untuk tahun ini. Nanti startnya Desember, nanti dinaikin sampai Januari akhir, tumbangin lagi sampai Februari. Lebih dalam dari Desember tumbangnya. Jadi kalau untuk saya secara pribadi, apakah SRP saat ini dibeli? Beli aja, nggak usah takut. Murah kok. Jangan beli ketika di atas. Belinya di mana? Ketika di bawah dibeli. Ojo ning atas mbok beli. Mbok oyak-oyak, mbok kejar-kejar. Ini sudah toyib. Ini potensinya kalau kayak Mas 99 bisa bahkan lebih. Kalau menurut saya targetnya di 73 untuk yang terdekat untuk SRP 073 itu ya. Jadi untuk SRP cicil aja, apa cicil. Sol boleh diserok enggak om buat Sol? Ojo beli di atas, jual di bawah.
Sol. Sol iki. Benar ya. Matic daripada Sol, Matic ya. Matic itu kemarin sudah itu ya. Matic kayak apa ya kemarin ini? Ya kita bahas Matic ada mbak Sol ya. Ini koin-koin yang populer untuk para retail sebetulnya. Ya, ini Lina ini lah jelas ora usah. Ya poswe. Gal masih boleh masuk. Kalau gal itu harusnya kemarin $1. Sekarang berapa ya? Belum tahu ya. Kemarin sudah naik ke 145 ya. Gal harusnya sudah 45% kan. Harusnya sudah seger. Tapi saya belum bisa take profit. Masih plus ya, plus dikit lah 15-17%. Ya tak biarin aja. Tak staking kok soalnya. Sol ngene nggak usah dulu lah, ekornya aja ke bawah semua gitu. Tunggu aja Sol di 15 ya, 15-an di area 15-16 dulu, mungkin koreksi di situ dulu, bisa jadi setelahnya baru mantul. Tarik toyibnya dulu, menurut saya ini akan ke 15 dulu. Sol sabar. Waduh, telat aku. Apa wi? Terus untuk ada ya, ada. Yuk kita bahas ada ya. Matic itu beberapa koin saat ini murah enggak? Ya ada yang murah, ada yang tidak. Kalaupun murah dia cuma naiknya cuma di MA99 sebetulnya gitu. Contoh kayak ada ini ya. Ini salah satu contoh ada. Kenapa koin saat ini boleh beli enggak Om? Kalau saya secara pribadi saya enggak mau beli. Kecuali satu SRP. Gal gimana? Ya gal beli no ya enggak usah banyak-banyak, $50 simpen aja buat halving boleh gal. Kan sudah murah ya. Tapi kalau saya secara pribadi untuk apa? Untuk koin saya tidak mau beli, gitu, ya. SRP kecuali boleh. Terus untuk ada kalaupun dia bisa naik, naiknya areanya mungkin teman-teman akan lihat cuma di area 0,28. Jadi tidak banyak. Setelahnya napa tumbang lagi. Teman-teman perlu perhatikan ini candle. Benang MA99-nya itu sudah terjun. Ini kencang. Lah Om kenapa toh Om toh harus naik ke MA99 dulu? Ini tak bukain ya. Ini teman-teman ke live ke YouTube aja semua. Tak kasih kenapa kok harus naik. Sebabnya itu apa? Sebabnya itu adalah MA99. Ini penyebabnya. Jadi ini kenapa harus dia posisinya naik di MA99? Dia harus dibentur dulu ke sini untuk membelokkan MA99 itu menjadi lengkuannya tidak curam. Kalau orang bilang itu ngenteng MA99. Jadi momentum saat ini lebih tepatnya untuk altcoin adalah sedang mempertahankan MA99 tidak tumbang terlalu lebih dalam lagi. Jadi dia harus apa? Benturan dengan crash naikin dulu, peng gitu ya. Itu yang saya lihat. Ketika di sini nanti crash, bull trap, baru dia nanti akan ada double bottom di sini, baru dia pukul ke sini. Polanya kurang lebih seperti itu. Itu yang saya lihat secara market sampai sebelum halving. Gitu ya. Jadi kenapa kok market ini yang dicurigai? Ya, gitu ya. Detail ya. Harusnya teman-teman yang di CPT Army kamu sudah
harusnya saya sudah melihat bahwa kamu margin harusnya. Saya berharap ada banyak cerita, ada banyak hal yang teman-teman sudah bisa dalam keputusan-keputusan tradingnya minimal mendapat satu satu ilmu atau satu aduh saya pengen tak nguati ya hoki memegang kontrol ya namanya hoki memegang kontrol gitu ya. Kalau untuk ada sama seperti itu. Jadi kalau untuk contoh untuk BTC apa yang saya lihat, lah ini beda maknanya karena dia kan posisinya di atas. Nah ini ya, dia kan posisinya di atas untuk BTC. Apa sih yang dilakukan untuk BTC? Ya dia ini kan short di sini ya. Ini prosesnya kurang lebih yang seperti ini. Karena di sini sudah ada penumbangan, ini adalah momentum untuk napas itu sangatlah hal yang sangat sebetulnya diperlukan. Jadi tidak ada penurunan yang sifatnya itu terus-menerus, juga begitu juga tidak ada penaikan yang sifatnya terus-menerus. Yang jadi permasalahannya apakah dia nanti satu kali lagi dan membentuk toyib dulu atau tidak perlu toyib. Bisa enggak? Bisa. Enggak perlu toyib bisa karena ini fungsinya kan bukan terlalu urgent. Untuk toyib itu muncul di area ini itu tidak terlalu urgent sebetulnya ya. Tapi kalaupun sinyalnya itu toyib biasanya itu lebih cepat, itu lebih cepat. Kalau sifatnya seperti ini berpotensi juga gini teman-teman, bisa jadi kalau dia naik-naik sedikit gini, yang saya takutin dia tidak di MA 99 tapi di mana? Di MA 25. Ini yang saya takutin lagi. Kalau seandainya ini nanti terbentuk besok, yang saya takutin ini hijau di sini. Ini perhatikan ya. Ini hal simpel kelihatannya. Tapi nanti teman-teman banyak orang tidak akan melihat ini. Nanti di sini nih, dia tidak sampai MA 99. Kita dibawa dulu naik ke atas. Setelahnya dirubah menjadi candle warna merah dan dipukul ke bawah, dan ini selesai sudah. Selesainya ke bawah ini langsung kamu digini. Nanti shadoway lagi di sini gitu ya, sampai itu ya, nanti baru ditumbang. Ini bisa terjadi. Skenario ini bisa terjadi. Jadi semua pada menunggu di atas ini dah, tapi tidak dikasih. Ini juga hal yang perlu teman-teman perhatikan untuk MA25 dan MA9 ya. Jadi ketika nanti 25 lebih baik di atas 25. Jadi kalau di atas MA25 itu sekitar BTC nya itu sekitaran ya, harganya kurang lebih kan sekitar 27.000. Jadi 27.000 sebetulnya kalau untuk yang teman-teman pengen beli BTC down itu boleh mbok cicil secara berkala pelan-pelan. 27 dicicil, 27.500 cicil, 28 dicicil, 28 setengah dicicil. Itu koreksinya tidak banyak. Koreksimu itu kalau umpamanya itu naik mbok DCA ya, itu koreksimu juga tidak banyak. Paling 20% terjadi penurunan atau suara apa itu? Oh, suara itu mesin. Mesin pengering. Sama suara anakku itu. Bukan suara itu ya, bukan suara gempa. Sudah mulai naik pelan-pelan Om ya. Ya kita pantau aja. Nanti pokoknya lebih baik teman-teman cicilnya ketika 27.000. Boleh itu sebenarnya. Karena kalau contoh gini, kita hitung-hitungan ya, berhitung ini. Ini ada matematikanya gitu. Jadi kalau 27 naik ke 28 itu kan cuman 4%. Ya kan?
Berarti kan posisi ETF itu cuman penurunan, terjadi koreksi sekitar 10%. Taruh aja dua setengah kali, ya kan? Tidak masalah kan kita melihat penurunan 10% di DCA dari 27.000, 27.528. Jadi tidak ada masalah. 28,5 cicil lagi. Tapi tumbangnya untuk sampai November teman-teman bisa menikmati, bisa sampai areanya kalau harga sekarang itu mungkin teman-teman ambil di areanya di nanti antara 9 0,009 0,087 84 80 8 sama 79 bagi 5 pembelian renteng semua itu. Nanti targetnya untuk November itu teman-teman jual di area 0,010 0,015 sampai 0,020. Itu untuk penjualan BTC Down ya. Pernah gempa kapan? Oh lama dulu. Live itu ada loh gempa. Pernah, kita pernah ngalami. Live itu goyak gitu. Pernah ngalami juga. Ya. Makasih Bro Sebastian. Ya, untuk BTC seperti itu nanti. Nah, ini sudah mulai naik ya. Nanti cicil aja untuk BTC Down, boleh dicicil ketika ya kalau kencang nyicilnya mulai 27.500 saja. Kalau dia landai pelan-pelan nyicil kok kayaknya ya feelingnya teman-teman lah gitu, cicil aja enggak apa-apa pelan-pelan. Lagi hujan ya enggak, ini kipas angin suara kipas angin itu. Pernah lagi live gempa dikira Om? Iya, tak kirai itu pernah ya Bang Calvin ya, waktu gempanya Bantul tuh. Itu ini ada gempa apa ya di Malioboro ya? Betul enggak Jogja? Kok aku tadi sempat lihat slide sebentar. Loh ini sudah mulai naik lagi loh. Tadi bagus, CPI-nya bagus ini. Ini berarti CPI-nya bagus. Ya, di Malioboro ya, sampai orang pada keluar semua bilangnya. KPI-nya berarti bagus ini. Ini mulai naik nih. Pelan tapi pasti naik. Berarti kalau betul yang terjadi itu ya teman-teman jaga aja yang di atas BTC Down. Dari dua boleh random terserah, tapi finalnya menurut saya finalnya dari market ini untuk penaian untuk BTC adalah 27.500 sampai 28.400. Lebih dari itu enggak, lebih dari 29.000 enggak. Saya enggak percaya sih. Saya enggak percaya kalau lebih dari 29 ke atas, saya kurang percaya. Gitu. Terus ada ya, kalau mau beli ada seharusnya dicicil boleh karena sudah di bawah. Sekarang kalau all in BTC gimana Om? Lah, all in BTC buat apa? Lah kan naiknya enggak banyak. Naiknya kan enggak banyak Taufik Wira. Bro. Ini naiknya untuk BTC cuma harga sekarang sampai di harga 27.500 sampai 28.500, percuma. Kalau untuk BTC mbok menawa sampai 28. Kalau saya secara pribadi daripada gambling dengan itu enggak banyak. Kalau margin cuman di bawah 10% kamu all in, kalau saya secara pribadi daripada lo ya, ini contoh ini kita hitung-hitungan ya, $1.000 sama-sama $1.000 nih.
beli mana lebih baik, beli BTC saat ini atau tunggu di 27.500 sampai 28.000, beli BTC pun akhirnya jadi hebat. Aku ada itu sangkut di NBT. Waduh, koin apa meneh di NBT? Apa ya itu koin NBT? Ya koin-koin yang saat ini jangan beli koin-koin sembarangan, karena koin-koin saat ini ndak rukul ya udah bagus ya. Ada ndak turun lagi bang? Ada Mas TW. Ada ndak turun lagi? Ya ada tadi dari badan. Ya memang candle toyib belum muncul untuk ada. Ya tunggu aja. Kalaupun dia terjadi koreksi, kemungkinan ya sudah terjadi sih kemarin 0,23. Kemungkinan dia dikasih napas sampai MA25 atau MA99. Kalau saya secara pribadi kemungkinan dia diangkatin lagi ke MA99 dulu. Moga-moga ya. Kalaupun terjadi penurunan, mentoknya dia di area 0,22. Sudah tidak terlalu jauh, jadi tidak usah takut. Kalau untuk ada, tidak usah takut. Kalau memang terjadi penurunan di 0,22, DCA aja. Nanti targetnya untuk terdekat itu adalah 0,28. 0,28. Tapi saya secara pribadi, apa ya? Kalau untuk saat ini, sama-sama teman-teman modal 500, mendingan saya mempergunakan modal 100. Kenapa? Kalau gitu. Karena lebih baik untuk posisi market downtrend itu saya lebih suka scalping yang cepat pakai ETF. Ceritanya gini, ini saya bahas ya. Kenapa saya memakai ETF di tengah bearish memegang kontrol? Karena posisi market saat ini adalah marketnya sedang bearish memegang kontrol. Kalau teman-teman perhatikan, semua arena itu ada di bawah MA99. Jadi ketika di bawah MA99 itu adalah bearish yang memegang kontrol. Kalaupun dia bisa naik, contoh di atas ini terjadi bull trap untuk ada ini ya, dan tumbang kembali. Begitu juga ketika dia nanti naik juga akan tumbang kembali. Jadi kan posisinya adalah bearish. Nah itu seperti orang yang sedang berenang. Orang berenang ketika teman-teman di landai, kondisi landai seperti ini, umpamanya nanti di fase landai seperti ini, itu tuh kalau untuk yang pro itu kan arusnya datar ya, sungainya itu arusnya tidak kencang. Tapi kalau kondisi saat ini adalah bearish yang jungkel, itu lebih cenderung ilustrasinya adalah seperti seorang perenang yang pro sekalipun, tapi di depannya itu adalah air terjun. Ya pasti akan mengeluarkan energi yang sangat besar hingga membuat kamu sekalipun bisa mencapai finish, kamu akan sudah memperjuangkan semua dengan sangat maksimal, dan itu capek sekali menurut saya. Jadi kenapa market di tengah downtrend ini saya pakainya ETF? Saya lebih baik menyimpan tenaga saya yang ada dengan uang receh, uang kecil yang biasanya 1.000 jadi $200 aja, saya pukul dengan pembelian BTC Down. Simpel, tinggal tidur, enak, nyenyak. Gitu ya. Dengan seperti itu lebih apa? Dengan seperti itu lebih santai. Gitu ya. Jadi untuk market downtrend, teman-teman itu pergunakan ETF. Dulu kalau saya itu saya belum mengenal ETF. Jadi pada saat ketika bearish di sini, itu kalau saya sudah mengenal ETF, wah uang saya pasti banyak. Beneran. Kenapa saya bisa jelasin semua detail di sini? Ini saya perjalanan di sini. Ini saya menemukan candle toyib itu di sini. Ini saya belajar menunggu. Ini semua saya tunggu. Ini pertama saya live, ini saya bilang panah ini semua saya dibully. Ini orang gila ini. Posisi downtrend seperti orang suruh beli, kejelasannya tidak ada.
Tapi setelah yang akhirnya tahu, oh ini bahwa napasnya itu di harga ini dia akan narik ke atas, dan semuanya dijelaskan itu bahwa candle toyib. Lah sekarang ini posisi bearish memegang kontrol, ini membuktikan, saya berharap nanti akan menjadi edukasi yang sangat baik untuk bangsa ini, bahwa di tengah downtrend banyak orang itu sangkut. Ini kan downtrend marketnya, 80% orang nggak sangkut hebat di tengah market downtrend. Makanya ini ya, perhatikan dengan baik-baik teman-teman. Kalau punya waktu, lihatlah live-nya. Kalau tidak punya waktu, lihatlah YouTube-nya, ulangannya. Lah nanti akan ada sebuah ilmu yang buat teman-teman akan bisa melihat secara detail di tengah market downtrend ini bagaimana kamu bisa margin. Nanti ini akan seru sekali, akan menjadi pengalaman di dalam ilmu trading teman-teman di masa depan. Saya berharap bisa menyelesaikan sampai bulan, terus sampai downtrend bulan. Dan jangan berpikir bahwa saya akan live terus teman-teman. Ada saatnya saya akan berhenti, ada saatnya saya itu tidak live. Jadi pergunakan waktu yang baik ini untuk teman-teman melihat hal-hal yang kecil, yang simpel, yang bisa teman-teman serap di dalam live ini. Yang jelek dibuang aja, gitu ya. Masih 10B USDT sama BTC Down ya. Oke, mantap Bro Wira, gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah suatu saat saya tidak live lagi, juga saya tidak tahu. Tapi minimal saya akan menyelesaikan yang saya lihat itu nanti sampai bulan, sampai bearishnya bulan. Saya berharap minimal bisa menjadi sebuah edukasi yang bisa menjelaskan setiap market dari posisi sebelum bulan, 1 tahun sebelum halving itu apa, bulan itu apa, terus penumbangan ketika bulan itu pengalamannya seperti apa. Itu yang akan memberikan minimal itu yang saya bisa lakukan untuk bangsa ini, gitu. Itu ya teman-teman. Jadi pergunakan waktunya dengan baik-baik untuk yang bisa ketika teman-teman ada waktu ya lihat. Kalau tidak ada ya lihat itu. Saya berharap bisa sampai semua apa yang saya rasakan di tengah downtrend itu seperti apa. Saya berharap untuk bisa menjelaskan semua kepada para teman-teman trader di Indonesia, gitu. Kalau enggak live itu ya saya nggak tahu, gitu ya. Jadi tapi saya itu kebiasaan dengan cara seperti ini teman-teman. Ketika sedang di puncak mungkin saya akan meninggalkan itu. Jadi pergunakan waktu itu dengan baik-baik. Itu pesan saya gitu, karena ada saatnya saya nanti akan tidak live. Ada saatnya ya, karena menurut saya nanti akan ada kata cukup. Kapan itu kata cukup ya, gitu. Penting grup tetap hidup. Ya, iya. Pokoknya itu masih panjang. Saya tidak tahu, masih panjang kan. Minimal yang penting intisari di dalam keilmuannya itu teman-teman. Kalau sudah perjalanan panjang, nanti sudah bulan, sudah drop dari bulan lagi, kita sudah melewati. Saya berharap bisa menyelesaikan berarti sampai tahun 2027 itu nanti semua fase itu kan 1 tahun sebelum halving kita sudah ngalami, terus halving, terus downtrendnya dari halving, dari bulan, gitu ya. Nah itu seru sekali. Pensiun KB ya Om? Enggak, belum tentu pensiun semua ya toh.
Tapi kan mungkin sudah pro semua. Saya harap sih 3 tahun 4 tahun ke depan itu sudah pro semua. Dan apakah ketika banyak trader yang pro, kalau pensiun tanya sudah kui maksudnya. Nanti jadi penasihat lah ya gitu ya. Yang paling seru masa dibully masa. Iya betul loh itu loh. Jadi komisaris gitu ya, gitu ya, ada masa tapi tidak apa-apa, masih lama ya. Saya berharap bisa menuntaskan apa yang menjadi sebuah mimpi saya. Jadi untuk bisa sharing apa yang saya lihat di dalam market. Dan ini ya teman-teman, kalau teman-teman ulang lagi ya, saya tuh sering ulang dari YouTube saya sendiri. Saya tuh suka gitu. Terus saya suka melihat dan suka mendengarin sendiri juga. Saya melihat bahwa gini, mungkin itu akan menjadi penting sekali di masa depan. YouTube itu kan media yang tidak bisa dihapus secara rekam jejak. Jadi sekalipun saya tidak live, ilmu itu akan tetap ada. Gitu. Dan mungkin 2027 itu adalah titik puncak di mana sudah cukup menurut saya. Sudah cukup secara banyak hal, tapi saya tidak tahu. Sedang ada kesibukan sama amin ya, jadi LGBT ya. Ya, tanya apa lagi ini? Itu masih lama ya teman-teman, masih 2027. Saya pengen menyelesaikan sampai itu. Kayak pernah dengar, wah. Ini kalah ini loh, kesayangan Simbok loh. Oleh tanya ora, oleh. Oh, Bro Anju. Oleh Bro Anju. Gimana? Iya, oming. Kalau polanya jadi berubah gimana, Bang? 28 sampai 30. Mungkin bukan lah. Sebenarnya teman-teman nanti di 2027 teman-teman tuh pengalamannya sudah tidak melihat riwayat, tapi teman-teman nanti menurut saya teman-teman itu akan siap secara psikis di dalam ketukan dalam berinvestasi. Ketukannya filmu itu sudah dapat. Menurut saya sudah siap secara mental, psikis, money management itu sudah siap. Dan itu menurut saya sudah sangat cukup untuk bisa Indonesia ini tidak tertinggal terlalu jauh terhadap bangsa lain. Itu poin pentingnya live ini adalah dari pertama kali kalau teman-teman lihat live ini, sebenarnya kenapa saya buka live ini adalah saya melihat sangat tragis bahwa di tengah sebuah lompatan besar di mana bangsa ini dulunya tidak bisa investasi dulu harus 100 juta. Dan sekarang ini di zaman Pak Jokowi dan Bu Sri Mulyani ini banyak ini di eranya Pak Jokowi ini membuka semua sesuatu yang tertutup di masa lalu itu terbuka, hingga Indonesia ini memiliki bibit-bibit baru trader, dan mereka mulai berantusias untuk berinvestasi. Tapi ada tapinya, kita ini masih kalah jauh secara edukasi di dalam keilmuan berinvestasi. Permasalahan bangsa ini adalah itu. Kenapa saya live? Permasalahannya sentralnya di sini. Banyak orang akan inbox saya gitu. Kenapa berbagi? Ya, saya pengen berbagi. Apakah besok menjadi orangnya jadi hebat-hebat semua? Tidak apa-apa. Sekalipun trader di Indonesia menjadi hebat-hebat semua, kita akan lebih sulit upgrade dirimu.
Upgrade dirimu. Jangan hentikan cara kita memberi edukasi, tapi upgrade dirimu untuk melawan market. Bagaimana melihat market dengan detail? Karena tidak ada berkat yang salah pintu. Itu pesan saya. Tidak ada berkat yang salah pintu. Buat saya itu. Investasi nggak pernah diajarkan di bangku sekolah om. Iya, betul itu. Jadi buat saya secara pribadi, apakah nanti semua menjadi ngerti tentang apa harga murah bagaimana? Iya, gitu ya. Di luar negeri anak belasan tahun sudah belajar kripto, di Indonesia baru 2 sampai 4 tahun. Nah itu permasalahan di bangsa ini. Makanya kita ini tidak bisa saya secara pribadi. Teman-teman yang sudah ada edukasi di sini, ayolah buatlah, kalau memang teman-teman ini memiliki sebuah mimpi yang sama dengan saya, buat labmu edukasi bangsa ini minimal. Tidak usah takut, berjalannya waktu, ketika kamu lab, kamu akan mendapat ilmu-ilmu baru, di mana ilmu itu akan, ketika kita membagi itu, kita sendiri yang akan terbagi secara ilmu, itu terupdate dengan sendiri gitu. Walaupun ke Lawang Sewu nggak bakal salah pintu. Iya betul. Sebelum bongkar sama sing kesangane Simbok. Lah itu ya. Saya belum enggak ya, maksudnya bukan enggak lab, tetap lab sampai nanti 2027 lah, masih sampai jauh. God bless you lah om. Ini coming ini, dan tebakan gue tuh coming lebihan. Kesayangan Simbok ini coming. Tadi om sudah jelasin, boleh tapi tetap biar. SRP boleh beli, boleh ya, tapi tetap biar, betul itu. Untuk SRP tetap biar, tapi gini ya, kalau saya secara pribadi SRP itu walaupun sampai 2025 itu tidak ada masalah karena murah, tidak usah takut ya. Salah satu koin yang menurut saya layak di hold itu SRP. Minim buat trading kira-kira berapa? Dengan ilmu $100 pun jadi hebat, dengan ilmu $30 pun jadi hebat. Kok gitu? Iya, jangan dipikir uang $30 itu tidak bisa. Umpamanya ya, takaran orang itu kan beda-beda. Om saya punya uang itu cuma 300.000 loh. Ya ilmu kencang. Trading dengan cara apa? Pelajari dengan detail dulu ilmunya. Beli ketika toyib, uangmu 30.000, ya 300.000. Itu kalau tepat pada momentumnya. Ini contoh ini ya. Ini tak kasih contoh nih. Ini sepele. Ini kalau lihatnya di itu ya. Lihatnya di apa? Lihatnya di mana? YouTube ya. Ada candlenya di YouTube. Teman-teman yang itu ini live langsung 2 antara TikTok dan YouTube. Kalau yang mau yang cat, lihat cat di YouTube. YouTube-nya ada di itu ya, bisa ngeklik aja di profil saya di TikTok, itu ada gambarnya YouTube, klik aja nanti sampai di sana. Ini hal simpel yang teman-teman bisa lakuin. Dengan uang kecil tuh bisa ndak? 300.000 atau ya bisa, tapi memang ndak bisa langsung cepat gitu ya. Tapi lipatannya bisa oke, bisa. Bukan berarti ndak bisa oke gitu loh. Ya, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, ini dari Desember aja ya. Teman-teman umpamanya ini momentum, teman-teman bisa dapetin momentumnya. Ini kan kemarin kan kita beli pada waktu Desember kan di sini. Ini ya, di harga ini aja, di tengah ini aja, ini 2,3. Teman-teman sampai Juni itu sudah sampai 7,4. Ini kalau ilmunya ini, kalau masih ingat, di sini kita take profit margin, di sini kita take profit margin, di sini kita beli,
Di sini kita take profit margin, di sini kita take profit margin, di sini kita take profit margin, di sini kita beli. Ini mbok gulung semua, danamu itu jadi muter terus. Dan kalau bisa mbok kombinasikan dengan BTC up dan BTC down, itu akan jadi sakti. Teman-teman, sebenarnya ketika market downtrend ini, tanpa teman-teman sadari, ilmu yang sebenarnya teman-teman kalau perhatikan di dalam live ini, itu adalah dua kombinasi antara BTC down dan BTC up. Saya sedang menggabungkan semua market dengan memakan habis semua selanya itu, napasnya kita makan habis. Ini ya contoh ya, contoh kita ini kalau saya pakainya yang lebih mudah BTC down aja ya, jadi kan mudah karena momentumnya dapat. BTC down ya. Ini kalau teman-teman masih ingat kita, jadi dengan uang receh pun bisa ndak jadi sakti, bisa. Kesayangan simbok kuwi sapa toh? Biar jadi misteri sampai 2027. Nanti baru kebuka kedoknya. Ngopi dulu kok ya no. Nih ya teman-teman, kalau teman-teman masih ingat kita ini nih kita bahas BTC down ini ya. Ini kalau di sini, area di sini ini yang Bang Calvin beli di sini. Ya. Ini yang saya beli di sini. Ya kan? 28 Juni. Ini kalau dari sini aja uang 300.000. Ini dari area ini ya 0,62. Ini sampai area spot 1 ini kita take profit. Ini kalau uangnya kecil ya, ya ndak usah jual setengah, ndak usah. Begitu di atas ya mbok jual. Nanti ketika bullish memegang kontrol, dia akan ngepost di MA99. Pukul dengan BTCA. Ini ilmu itu seperti itu teman-teman. Begitu itu pukulin lagi. Ini kalau ini mbok pukulin lagi ya naik lagi. Ini kalau teman-teman pelajari dari ETH di tengah market downtrend ini, yang kita bahas di room ini itu adalah menyatukan antara BTC up dan BTC down. Ini ketika bisa kamu praktekin ini dua arah ini, kamu akan margin dengan luar biasa. Ini kalau yang masih ingat ya, BTC itu di 28 Juni kita di 30800 saya beli, saya jual di 25 150 125-an ya, 25 ribuan kan. Terus dibeliin lagi BTC up, beliin lagi BTC down. Ini sebenarnya mau makan semua, enggak makan sebenarnya. Ini kemarin kita beli lagi BTC up, tapi BTC down-nya masih ada di sini masih ada terkunci. Terus tinggal kita tunggu sampai di sini. Ini take profit lagi margin, nanti BTC up, pukul lagi beli BTC down, kunci lagi karena marketnya nanti akan gini. Dan ini buat makan semua dari posisi downtrend. Ini yang pusing itu adalah si J-share. Ya, yang pusing itu yang punya exchange. Lah kita kan receh, kan tidak mungkin dipetuli ke mosok CPT Army iki duwite piro, wong duit mau sepiro, ndak sepiro, kan tidak mungkin bisa menggerakkan market, ya kan? Tapi kan kita margin. Yang ditakutin adalah apa? Kalau ilmu ini keluar, karena jarang orang membahas ini, karena ini celah di dalam downtrend. Saya sedang menunggu market ini. Sebetulnya
Dari waktu ke waktu yang saya tunggu adalah menjelaskan market ini. Karena ini market yang jarang dibahas. Jarang dibahas. Karena hampir rataan downtrend ya tumbalnya itu banyak. Retail menjadi tumbal. Tapi ketika ini dibahas, ini menjadi solusi. Di masa depan goncangan secara harga akan ada. Pergerakan, pergeseran harga, pergeseran momentum, pergeseran semakin banyak dilihat YouTube dan TikTok ini oleh banyak orang. Berarti kan orang menjadi tahu, oh ternyata bisa di market downtrend ini bisa ada celah gitu loh. Ini yang kenapa saya di banned. Nah, kenapa saya dilaporin terus ya itu. Ya dah. Ini gosu kalau orang bilang tuh 54. Ya baru elit. Ya, itu. Jadi pelajaran untuk CBT Army saat ini adalah lihatlah ketika market downtrend ini sebaiknya pergunakan uang kecil untuk memakan habis margin yang ada. Dengan cara apa? Pergunakan momentum dari downnya itu. Kesalahan simbol siapa ya? Loh, kabar muncul. Nah, koming muncul. Lah iya, lagi dikirain kowe yo malah coba di Sunawan di ketok-ketok berarti di Sunawan. Ayo saya ini muncul dua-dua nih, koming Bro Edi Sunawan sama kesenangan simbol. Ayo, bisa ndak? Kalau bisa berarti yang ndak bisa berarti dia tersangka nih. Ini tersangkanya loro tok ini. Jangan rahasia. Aduh, mulas aku. Ya ini kita kesenangan simbol harusnya ini harusnya diundang sebagai tamu ya. Ya bener enggak? Kesenangan simbol ini harusnya diikui sebagai tamu di mau di orang ketok. Nah iya toh. Aduh ngelagi malah iya handphone jadulnya ini gitu. Tak klik ini toh. Ini layarku tuh sudah delay loh, walaupun wajahku sudah tertampang gini. Simbol gitu. Gara-gara kesenangan simbol ini. Like langsung ya. Ya gitu teman-teman. Iya tak klik itu toh. Terus nanti delay ini karena tab-nya ini jadul. Ya. Tab-nya jadul banget ini. Ya, pantau aja marketnya. Cukup ya? Cukup ya? Bahasnya cukup toh? Market tetap OTW di 28.000, tapi pantau aja marketnya. Tapi yang perlu dijaga itu adalah nanti kalau 27.500 sebisa mungkin yang tipe up itu mulai mbok jual lagi. Sudah. Karena yang saya takutin adalah ketika 27.500 nanti takutnya itu cuman nge-weak di sini nih. Nih yang saya takutin ini kalau dia tidak sampai EMA 99 nanti kamu besok dikasih gini. Hijau dulu di sini, setelah itu diganti warnanya jadi merah. Nah, ini selesai. Bisa enggak ini nanti gini? Bisa. Terus baru sini nanti ada hijaunya dulu dikit, tak perlawanan gitu ya. Nanti turun lagi merah. Begitulah.
sampai berapa. Nah ini kurang lebih nanti tarik garisnya sampai November mungkin sampai di sini. Nah mau Semarang ya, itu ya kurang lebih seperti itu. Itu yang perlu diwaspadai market. Jadi kalau saya secara pribadi yang tipe up itu 27.500 itu sudah mulai dicicil jual. Gitu ya, cukup ya. Iki apa aku ada acara ini. Surabaya Pak. Lah, Surabaya. Bener loh iki. Oh iya, iki yen iki ora koming tenan iki. Iki aku percaya ora koming. Berarti iki tenan iki. Si lha kok Surabaya. Bener low profil iki berarti. Bener loh. Coba saya ini muncul ke Edi Sunawan. Muncul ke Edi Sunawan saiki. Yen Edi Sunawan so muncul sisan. Siapa itu? Loh iya iso muncul iki sapa yo iki? Lah kowe Pak Edi Om. Oh iya iki tersangkane jine Pak Edi yo. Ya karena aduh wis baru sampai wis ngono lho. Berarti ini tersangkanya tinggal satu. Kasihan pada dicurigai. Aduh. Biye. Aduh. Boy. Tapi yang pasti ini tidak mungkin bukan orang Telegram, ya dong. Wong tahu bahasane yo, ya dong. Berarti ini baru gabung ya, oke. Ini habis ini itu ya teman-teman ada apa itu soalnya ada tamu OTW ke 28. Saya mungkin habis ini stop dulu karena ada tamu juga. Ya. Cukup ya, tetap OTW ke 28 27.500 jual ETH-nya yang DPA boleh dimulai dijual di 27.500 sampai 28.000 dicicil aja jualnya. Terus untuk BTC Down-nya boleh juga dicicil di 27.500 dan 28.000 sama 28.300. Gitu ya, sudah cukup ya. Yang penting hoki memegang kontrol. Ya, oke. Hoki. Sudah cukup ya, teman-teman ya. Ya. Tetap biar teman-teman yang lagi memegang kontrol. Iya, betul. Itu bilangnya gitu. Tapi aku kayak bahasa-bahasane beda gitu. Makasih Bro Sebastian, Solana, Bro Edi Sunawan, Koming, Bang Calvin, Bro Elit, ya, Bro R, kesayangan Simbo, Koming apa tuh, wes ngono barang. Ini kita iso wong punya handphone juga itu ya. Tetap aku curigane Koming. Iya. Makasih yo. Ya, oke. Gilang ya, sama Haris. Makasih yo, Mr. Mini Cooper, Yong Miki ya. Terus ya untuk semuanya ya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih buat semuanya. Antonius ya. Antonius ya. Makasih Om ya, sama-sama ya. Putra. Oke, terima kasih.
Indonesia suka ilmu, take profit selalu. God bless you all. Ya, Ipon.